bahwa loh, agama yang dia pahami itu persepsi, belum tentu sesuai dengan realita. Nah, sesuatu yang masih berstatus persepsi dan bukan realita ini, kenapa orang-orang itu kok sepertinya gigih dan akhirnya menjadi pemeluk-pemeluk agama yang ekstrim, bahkan menghalalkan segala cara untuk agar orang menerima persepsinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya itu karena dia gagal untuk bisa memisahkan antara keyakinan dan kebenaran, antara persepsi dan realitas, antara agama sebagai wahyu dan agama sebagai info yang disampaikan oleh orang tentang wahyu. Nah, hadis dan ayat memang sedikit berbeda cara kita memperlakukan dalam konteks persepsi dan realitas. Kalau ayat Al-Quran itu kan disepakati oleh semua umat Islam, kontennya, otentisitasnya. Yang berbeda adalah penafsirannya, Interpretasinya. ya. Kalau riwayat berbeda pada otentisitasnya, juga pada interpretasinya. Jadi hampir tidak mungkin orang punya persepsi yang sama tentang penafsiran ayat, dan hampir tidak ada orang yang punya persepsi yang sama tentang otentisitas satu riwayat, kecuali yang memang benar-benar mutawatir dan tidak ada seorang pun yang mempersoalkan itu. Makanya disebut dengan mutawatir. Itu artinya sangat populer, tidak ada orang yang memperselisihkan itu. Dan kalau kita menggunakan akal, maka itu bisa kita gunakan untuk menganalisis, memverifikasi, memvalidasi teks riwayat. Karena apa? Karena riwayat adalah info. Orang tidak bersepakat. Munculnya mazhab-mazhab, kelompok-kelompok itu karena persoalan dalam mengidentifikasi sumber teks. Kalau semuanya sudah sepakat tentang penafsirannya, otentisitasnya sudah sepakat, nggak perlu ada kelompok, nggak perlu ada mazhab, nggak perlu ada perbedaan-perbedaan. Jadi sumber perbedaan mazhab-mazhab itu karena berbeda dalam membangun kriteria-kriteria dan prosedur penentuan hadis, juga sumber hadis, perawinya. Dan yang ketiga, karena perbedaan dalam memahami konten. Karena sebagian ada yang menggunakan akal sebagai juri untuk memilah-milah konten. Ada yang membedakan, akal itu punya sumber sendiri, teks itu punya sumber sendiri. Ada lagi yang mengatakan teks dulu kemudian akal. Jadi berbeda-beda. Itu yang melahirkan pemahaman-pemahaman yang makin hari makin banyak berbeda. Dan kalau kita bicara tentang agama, sebetulnya apa yang dipahami oleh semua orang itu ya persepsi. Tidak pernah benar-benar agama sebagai wahyu. Karena inna dina indallah al-Islam, agama yang ada pada Allah. Karena itu ada Nabi. Kenapa Allah tidak langsung aja membuatnya setiap orang punya persepsi yang sama saja? Tidak perlu ada Nabi dengan susah payah kita harus berselisih tentang itu. Itu karena apa? Jeripaya orang dalam membangun persepsinya. Oh, berarti orang jeripayanya adalah ketika dia memiliki persepsi yang lebih tinggi, ya berarti tingkat kebenaran diukur dari persepsinya yang paling tinggi. Sama-sama relatifnya, tapi bukan berarti semuanya punya satu jeripaya yang sama. Tidak. Setiap orang punya persepsi. Ketika dia memaksimalkan akalnya, dia menggunakan akalnya untuk mengetahui. Dan ketika dia tidak punya bekal, tidak mengetahui, dia harus berhenti, sadar diri di situ. Karena itu sebenar apapun agama, mazhab, keyakinan yang kita anut, tetap kita tidak akan pernah pindah status kita dari umat menjadi nabi, dari syiah menjadi imam, nggak akan pernah. Makanya ada umat, ada nabi. Nah, kalau umatnya juga bisa memahami seperti nabi, kan akhirnya kuningannya jadi emas semua. Kalau orang Syiah juga bisa menjadi imam, pemahamannya tentang kebenaran itu semua itu, berarti sudah tidak perlu ada Syiah. Jadi ahlul bait semua. Jadi jumlah ahlul bait ya sebanyak orang Syiah. Makanya apakah semua Syiah itu ahlul bait? Ya, kita memang akan selamanya menjadi pengikut. Artinya pendaftaran untuk jadi imam akan tertutup selamanya, sudah dibatasi. Ya. Nah, dari keterangan antum dan uraian antum, sepertinya seharusnya ketika seseorang itu menyadari bahwa status
pemahamannya akan agama itu adalah bersifat persepsi, harusnya orang itu toleran dong. Iya, Seharusnya kan begitu, Ustaz. Ya. Tapi ketika dia gagal rabun, dia tidak bisa bedakan keyakinan. Memang dia sejak awal dia tidak punya pemahaman tentang subjek, objek. Dia keburu beragama dulu sebelum dia berakal. Gitu. Kan kita mestinya berakal dulu, kemudian beragama. Orang-orang ini keburu beragama, kemudian baru, oh iya, menggunakan akal. Mau atlet ke belakang nggak berat, jadi lanjut saja gitu. Ya. Jadi memang sangat bahaya kalau akhirnya orang tidak sadar bahwa apa yang dia pahami tentang agama itu adalah berstatus persepsi. Dan karena itu dia mungkin bisa menjadi ekstrim, bisa menjadi galak. Ya, dan ini bukan hanya ketika kita bicara begini, bukan hanya konteksnya antar agama. Beda agama terjadi intoleransi. Enggak, kadang-kadang orang dalam satu agama, yang satu memiliki kesadaran tentang relativitas dan kemutlakan, kita meyakini nabi, suci, imam. Suci itu artinya disitulah wilayah kemutlakan. Disebut mutlak karena ada relatif, disebut relatif karena ada mutlak. Jadi tidak mungkin disebut mutlak semuanya. Sebab buat apa disebut mutlak kalau tidak ada relatif? Jadi relatif dan mutlak itu seperti atas dan bawah, saling terkait. Dengan ini kita tahu mengapa perlu ada nabi, mengapa perlu ada manusia suci. Disitulah batas kemutlakan. Mengapa ada pengikut, ada yang disebut diikuti. Itu supaya sadar semua, Anda semuanya berada dalam ruang relativitas. Jangan ngotot. Nggak belajar, tahu relatif tidak, mutlak tidak punya bekal, ngotot lagi. Itu yang paling parah. Nah, ini juga dialami oleh orang yang dalam sebuah mazhab. Kadang dia menganggap mazhab yang dianutnya itu semutlak yang dia suka, karena dia sadar bahwa ini kebenaran. Dia tidak sadar bahwa Anda walaupun sudah merasa mazhab yang benar, tetap relatif, tidak akan naik pangkat menjadi imam. Karena enggak, buat apa imam dibatasi? Berarti terbuka kesempatan untuk kandidat-kandidat imam. Tetap saja kita tidak akan pernah menjadi imam. Disitulah bedanya antara Syi'atu Ahlul Bait dengan Ahlul Bait. Bedanya antara pengikut dan imam. Nah, sesama relatif harus tunduk pada sebuah acuan yang jujur, juri yang adil. Apa? Akal sehat, bukan teks. Sebab kalau dibalik, teks mengikuti akal, bagaimana kita tahu bahwa teks ini kita terima sebagai teks? Tidak akan tahu. Jadi, nah, tapi orang bertanya-tanya, kalau sudah akal yang jadi ukuran, buat apa teks? Buat apa agama? Kan sudah ada akal. Itu juga kadang-kadang dilontarkan oleh orang. Bagaimana cara apa namanya itu? Jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu bahwa agama itu mengajari, kalau akal itu mengajari apa dan mengapa. Kalau agama mengajari how, bagaimana. Bahwa kezaliman itu buruk, kita nggak perlu belajar agama, nggak perlu ada kiai yang ngomong itu. Bahkan sebagian ceramah-ceramah khutbah-khutbah itu sebenarnya ada pengulangan. Saking sering diulangi orang ngantuk. Ya, kalau khutbah Jumat kan begitu imamnya berdiri seperti kena obat langsung ngantuk. Kadang mengulangi sesuatu yang sudah sebetulnya sama-sama tahu gitu. Akal sehat, nggak perlu agama tertentu. Di agama apapun pasti baik buruk itu dipahami oleh orang. Orang mencari kesempurnaan, mencari kebenaran karena sudah tahu akal sehat. Akal sehat kan fitrah, dimiliki oleh setiap orang. Lalu agama fungsinya apa? Agama bukan untuk mengenalkan benar dan salah, baik dan buruk. Agama mengajarkan cara menjadi baik, cara menjadi buruk. Itu akal tidak bisa menentukan. Tapi bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini sempurna, ini kurang, ini jernih, ini kotor, akal sudah punya. Justru itu, dengan itu kita menerima, oh agama adalah sesuatu yang baik, baru diterima. Agama adalah sesuatu yang benar, baru diterima. Nah, kalau kita tidak punya dasar untuk tahu benar dan salah, baik dan buruk, ketika kita milih agama apa? Untung-untungan. Nggak tahu tentang benar dan salah. Dia akan tahu baik dan buruk dari agama. Ketika kamu menerima agama ini, dasarnya apa? Kan belum tahu benar dan salah. Bahwa agama ini benar, dari mana? Jadi itu problemnya. Kita sudah tahu benar dan salah, baik dan buruk. Dan atas dasar itu kita milih menentukan suatu
pemahaman kita tentang agama. Yang kita sebut agama itu artinya tetap persepsi ya, bukan agama wahyu kan. Wahyu tetap pada nabi, pada orang-orang suci. Itu kira-kira. Ya, mungkin